nggak pas. Nah ini contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah mudah-mudahan pemirsa yang setelah mendengar uraian saya ini, yang ahli bisnis, ahli bantu pesantren, ahli bantu orang sakit, ahli bantu keluarga yang membutuhkan, ya kerabat membutuhkan, ahli bantu tetangga, akan lebih semangat untuk cari duitnya, cari duit yang banyak. Tapi caranya yang halal, caranya yang bagus, dan tidak melalaikan dari sholat, tidak melalaikan dari zikir. Kan ya tetap zikir, tetap sholat gitu ya. Tapi karena bakatnya di bisnis, maksimalkan bisnismu. Biar jadi sahabat yang punya harta yang banyak itu. Seperti sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Ikhwani rahimakumullah. Nah sementara kelompok yang kedua, ini tadi kelompok yang pertama, ahli bisnis. Kelompok yang kedua adalah orang yang dia itu hidupnya sebaliknya. Jadi memang bakatnya itu cari ilmu, bakatnya nyantri, bakatnya ada keahlian di situ, ada kelebihan di situ. Dia ini kalau belajar tuh cepat nangkep, nerangkan ke orang juga orang cepat paham, bakatnya di situ. Dan tidak usah jauh-jauh lah, misalnya saya, ya kan alhamdulillah saya kan ngajar ini ya, ngajar. Hidup saya ya pagi siang sore. Yang diurusi adalah ngajar. Yang diurusi belajar. Belajar, ngajar, belajar, ngajar. Nah kok kebetulan saya ketemu satu pebisnis. Dia buka toko di pasar ini, di mall ini, di kota ini, sekian banyak. Bisnis tadi kelihatan nyumbang sana, nyumbang sini, bantu sana, bantu sini. Akhirnya saya tertarik. Wah, ngajar terus gini dapat duitnya kapan ini? Tidak bisa saya begini nih. Saya kerja sih saya kerja tapi enggak maksimal kerjanya cuman minim, cari dan nyebar ilmunya yang maksimal. Sementara orang itu dia cari duitnya itu kenceng. Ya cari duitnya kan kenceng ini. Wah saya tak kurangilah jam ngajarnya, cukup ngajarnya sebulan sekali. Ya, selebihnya saya mau kerja, saya mau cari duit, biar nanti saya punya uang banyak. Ya, saya bisa bantu orang seperti dia. Ini baik atau enggak baik? Kelihatannya baik, kelihatannya baik. Tapi sebetulnya itu adalah merosot pangkatnya, karena tadinya semangatnya itu tinggi untuk mencari ilmu, ngajar ilmu. Ini kan semangat yang mulia, semangat yang tinggi. Dan dimudahkan di situ oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah dikasih sama Allah yang enak, yang pangkatnya tinggi, kok milih ruwet sama dunia gitu loh ya. Ruwet sama dunia. Maka ini kemerosotan yang luar biasa. Kemerosotan yang luar biasa dari semangat yang tinggi, semangat yang mulia. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, kalau saat ini memang Anda dimudahkan untuk cari ilmu, dimudahkan untuk mengajar, ya maka ya mengajarlah dan cari ilmulah. Jangan ikut-ikut sama orang yang menghabiskan waktunya untuk cari dunia. Kecuali memang Anda itu bukan di situ posnya, bakatnya bukan di situ ya. Tugasnya bukan di situ. Silahkan seperti pebisnis tadi cari dua sebanyak mungkin. Ikhwani rahimakumullah. Nah, dengan mengetahui dua hal ini, kelompok pebisnis, kelompok yang cari duit ya, sama aja toh ya, pebisnis dan orang yang memang hidupnya sholat, zikir, wirid, bagaimana harus menyikapinya, maka kita nanti tidak akan jadi orang yang derajatnya turun, nggak jadi orang yang menuruti hawa nafsu, karena udah paham, oh saya ini ternyata memang harus kerja, istri saya modelnya ya begitu, kalau nggak dikasih duit 10 juta itu hatinya was-was kok ya, hatinya was-was. Kalau nggak disiapkan warisan 1 M itu kok kelihatannya ya hatinya was-was ya, saya harus kerja cari duit banyak. Karena kalau dia sampai nanti hatinya itu was-was, ragu kepada rezeki, berarti meragukan Allah yang maha memberi rezeki. Maka nanti istri saya ini akan jadi orang yang jelek di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena meragukan Allah Ta'ala. Dan itu gara-gara saya. Wah nanti saya berdosa, udah saya akan maksimalkan kerja saya. Ikhwani rahimakumullah. Karena itulah para ulama kalau mau menikah itu milih istri, gak sembarangan. Nomor 1 apa?
ya seperti gini loh. Kalau ada orang mau menikah dengan PNS yang memang tugasnya itu akan dipindah-pindah. Pasti nomor satu dikasih tahu, saya PNS loh. Saya ini nanti tinggalnya di mana, itu tergantung tugas. Ditempatkan di mana ya saya harus siap. Lah kamu nanti kalau jadi istri saya siap enggak ditempatkan di tengah hutan gitu, kira-kira siap enggak? Nah kalau kamu enggak siap, ya jangan. Walaupun kamu sangat mencintai saya sangat mencintai kamu, jangan seperti itu, enggak bisa. Kita nanti akan enggak bagus gitu ya. Tapi kalau kamu siap, ya ayo, kan begitu. Nah para ulama ketika akan menikah juga cari orang-orang yang siap untuk diajak hidupnya hanya ngurusi akhirat, seakan-akan gitu kan ya. Zikir, doa, wirid, ngajar, ngaji. Zikir, doa, wirid, ngajar, ngaji. Jangan keluh kesah urusan dunia. Harus siap begitu. Nah, kemudian kalau memang dapat yang seperti itu, ya wis, nyaman saja. Berarti kan sudah siap ini. Istrinya siap, suaminya siap, anaknya juga siap. Maka ini adalah gerbong yang nanti akan cepat sampai Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, ayahnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Habib Muhammad bin Husain al-Habsyi. Ya, Habib Muhammad bin Husain al-Habsyi rahimahullah, beliau adalah ayah dari Habib Husain bin Muhammad al-Habsyi mufti Haramain. Habib Muhammadnya ini mufti Haramain, punya putra Habib Husain mufti Haramain. Habib Husain punya murid diantaranya Mbah Hashim Asy'ari dan Mbah Khalil al-Bangkalani diantaranya. Ya, artinya ini Habib Muhammad adalah guru besar mufti Haramain yang luar biasa. Punya istri namanya Hababah Alawiyah. Ya, Hababah Alawiyah. Ini Hababah Alawiyah ini ketika suaminya diperintah gurunya, kamu dakwah ke sana, ya, dan istrinya disuruh ngurus anak di rumah, ya enggak protes. Lanjutkan, silakan berangkat. Ya silakan berangkat. Karena memang siap. Jadi istrinya seorang ulama, sehingga ulamanya bisa tajrid betul-betul dia tidak ngurusin bisnis, enggak ngurusin apa, yang diurusin adalah dakwahnya, cari ilmunya, ngajarnya, karena istrinya sudah menggugurkan kewajibannya. Dah, untuk yang satu itu aku tidak menuntut apa-apa. Kita semua berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istrinya. Ketika Nabi Ibrahim bawa Nabi Ismail ya beserta istrinya untuk ke tanah yang belum ada penghuninya, yang gersangnya luar biasa. Maka di situ istrinya kan ya nyantai-nyantai saja loh, ditinggal bersama bayi, ya anak kecil ya yang baru bisa nangis. Di tengah padang Sahara yang gersang, yang panasnya luar biasa, isinya bebatuan, nggak ada air, nggak ada kehidupan, nggak ada manusia di sana, nggak ada yang nemenin. Istrinya nggak mengatakan bagaimana ini, kami kok ditinggal di sini, enggak. Silahkan wahai suamiku, ini perintah Allah, maka Allah akan ngurusi kami. Masya Allah. Ini manusia-manusia yang betul-betul udah tajrid, nggak ngurusi asbab duniawi. Sebab-sebab dunia ini sudah nggak ada dalam benaknya, pikirannya. Yang ada Allah dan Allah. Nah tapi sekarang ada orang yang gaya, saya nggak akan usaha, saya akan sholat saja, zikir saja, wirid saja. Begitu istrinya ngeluh, gas habis, stres. Ya, terus akhirnya ngontak ustadz yang lain. Itu sholawatnya udah saya baca kok rezeki nggak turun-turun ya, Masya Allah. Kelihatannya sholawatnya kurang mandi itu ya, kurang cespleng. Kita beralih ke sholawat yang lain. Diajari sama ustadz yang lain, ya tambah ini istighfar, tambah istighfar. Istighfarnya udah saya kencengkan, tapi ini buat beli beras aja nggak dapat nih, gimana ini, Masya Allah. Nah, ini model begini ini, ya, ini termasuk orang yang pangkatnya anjlok gitu loh ya, pangkatnya anjlok. Dia mengira dengan zikir, doa, wiridnya dia yang banyak tadi itu, dia udah masuk kelompok wali-wali orang yang luar biasa. Sebetulnya enggak, dia jatuh dari semangat yang tinggi. Makanya kita hati-hati. Jangan gara-gara kemudian dipecat dari kantor ya, akhirnya pergi ke musola, duduk silo di situ cuman zikir wirid. Itu hal yang baik zikir wiridnya, bukan enggak baik. Zikir wirid. Nah, sementara temannya yang lain yang dipecat cari kantor yang lain, cari kerja yang lain dan lain sebagainya. Dia putus asa, males.
dah saya tak jadi orang ahli ibadah saja ya. Ini bukan orang ahli ibadah, ini orang malas ibadah. Ibadahmu bukan 24 jam di masjid. Ibadahmu adalah cari nafkah untuk anak dan istrimu. Karena anakmu akan nangis, istrimu nggak kuat kalau disuruh hidup tanpa ada penghasilan. Nah ini kadang orang nggak bisa menempatkan makomnya, nggak bisa menempatkan dirinya.